Insinyur Soekarno-Hatta pernah berkata, berikanlah saya 10 orang pemuda dan akan kugoncangkan seluruh dunia. Tapi buat beta pribadi cukup berikan beta 1 pemudi dan akan kucetak 10 pemuda. Yang aman aja, ya palingan kau bahas untuk punya prestasi-prestasi lah selama jadi gubernur. Nah di sini beta bingung. Prestasi yang mana? Banyak ya kan? Banyak dong, banyak. Lagi beta minta tepuk tangan untuk semuanya yang ada ruangan ini. Para narasumber yang saya hormati, mohon izin mau cari uang dulu Pak. Ya, udah lama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Karena ini ketong lagi semangat-semangatnya kemerdekaan Indonesia yang ke-77, maka beta mau dengar dong ketong semangat kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Luar biasa, tepuk tangan lagi dong untuk semangat kemerdekaan ini. Bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno-Hatta pernah berkata, berikanlah saya 10 orang pemuda dan akan kugoncangkan seluruh dunia. Tapi buat beta pribadi cukup berikan beta 1 pemudi dan akan kucetak 10 pemuda. Perkenalkan sebelumnya perkenalkan ulangnya beta nama John Larat Masih, dan betul beta adalah salah satu stand up comedian. Dan seperti tadi present dari katong punya MC yang luar biasa, beta adalah salah satu anak Maluku yang memegang silver ticket Suci 1X stand up comedy Indonesia yang ke-9. Boleh tepuk tangan ya? Seng usah juga, karena ujung-ujungnya memang seng lolos betul lah. Beta seng lolos karena hari itu katong audisi melalui Zoom dan sangat sulit sekali membuat orang bisa tertawa melalui Zoom. Bagian saya sulit ini, agak bingung ini, mau bikin tertawa bagaimana nih. Tapi yang buat beta agak kecewa karena beta tuh yakin sekali kalau beta tuh hari itu tembus Jakarta. Dalam beta punya diri nih, kayaknya beta anak Jaksel sudah nih. Dalam keseharian itu beta bicara tuh, dalam beta keseharian teman-teman karena persiapan ke Jakarta, beta obrolnya tuh Jaksel banget lah. Pokoknya literally suddenly. Beta dalam beta obrolan sehari itu Jaksel banget. Ada beta pun tamang-tamang telepon tuh, ada duduk, John sih di mana nih? Kumpul-kumpul dulu Sulaman. Bro sorry ya, badan gue lagi gak enak banget nih. Beta ada duduk, ada yang lewat lihat beta langsung beta marah, ngapain lu nganga gue? Gue pukul tak cungkel lu. Sudah Jakarta banget beta tuh. Dan sekali lagi beta mau mengucapkan terima kasih untuk Tribun yang sudah mau mengundang beta pada hari ini, luar biasa Tribun. Aku cinta Tribun. Memang betul Tribun beta lagi butuh uang, terima kasih ya. Sudah mengerti beta punya kekurangan selama masa pandemi ya. Bapak-bapak kasih yang masa pandemi itu beta sulit sekali gitu. Yang akhirnya beta lakukan tuh itu duduk nonton TikTok terus Pak. Gitu. Tapi beta cukup kecewa dengan Tribun. Karena dalam 1 minggu Tribun membuat beta punya materi batal. Bayangkan 3 kali beta mesti mengubah materi karena Tribun konfirmasinya beta bingung gitu. Yang pertama adalah waktu Kakak Rio, dia sini orangnya luar biasa, hubungi beta. Kakak John, bisa sih Kakak John nanti stand up di katong punya acara Tribun. Pokoknya katong butuh Kakak John untuk membuat suasana asik dan menyenangkan. Oh siap Pak Rio, beta tuh hebat sekali dalam buat suasana asik dan menyenangkan. Oh iya, dan juga katong ini butuh Kak John karena katong ada undang Pak Gubernur. Jadi katong butuh Pak John untuk roasting Pak Gubernur. Pak Rio, perasaan tadi asik dan menyenangkan. Kenapa menegangkan gitu? Cuman karena beta berusaha untuk profesional. Oke Pak Rio, mantap, beta akan siapkan materi untuk merosting Pak Gubernur. Materi beta siapkan tuh. Karena beta pikir, jujur saya waktu Pak Rio bilang beta siap untuk roasting Pak Gubernur Pak, beta ini agak takut. Karena katong tahu karakter Pak Gubernur kan tegas dan berwibawa ya kan. Tidak salah dong ya gitu. Agak takut beta, cuman karena beta ini mesti mempersiapkan materi dengan baik. Akhirnya beta pika, beta punya mama, karena beta mama lumayan dekat, beta curhat lah. Mah, tanggal 18 ya, beta ini ada mau stand up roasting gubernur. Beta mama lihat beta dengan tatapan khawatir, terus untuk bertanya, roasting itu apa? Gini mah, roasting itu kayak macam katong kasih panas-panas atau katong sindir-sindir lah Pak Gubernur. Oh, kayak katong sindir tetangga. Gitu sudah mah, gitu sudah kayak gitu. Langsung tiba-tiba untuk khawatir untuk bilang kata, Nyong, kalau sindir tuh jangan terlalu parah-parah,
barang kenapa mah? Sing nanti untuk pukulku. Tidak seperti itu dong, karena seperti yang kita tahu Pak Gubernur adalah pemimpin yang tegas dan berwibawa. Di garis bawahi, itu perlu digaris bawahi. Tidak mungkin dong. Susah juga cari uangnya Pak, susah gitu. Tapi akhirnya beta berusaha dan akhirnya kebetulan hari itu beta punya komika senior Abdul Arsyad datang di Ambon. Dan kebetulan dia hari itu kumpul komunitas dan hari itu beta curhat gitu. Bang beta nih ada mau stand up pare roasting beta punya Pak Gubernur. Untuk gambarannya mungkin beta kasih tahu ketemu gubernur itu adalah pemimpin yang tegas dan berwibawa gitu. Terus Arsyad bilang kata, oh Jun gampang, mendingan main aman aja gitu. Main aman aja, ya palingan kau bahas untuk punya prestasi-prestasi lah selama jadi gubernur. Nah di sini beta bingung. Prestasi yang mana? Banyak ya kan? Banyak dong. Prestasi penerapan mikro, PPKM mikro berhasil selama Pak Gubernur menjabat, angka kemiskinan turun dari 3 ke 4, lumayan. Perbedaan itu prestasi gitu. Bahkan saking oke. Jadi beta mesti bahkan beta susiap tuh kalau seandainya jadi roasting, beta bilang Pak Gubernur Pak Murad ini anaknya Maluku banget. Itu karena katong kalau lihat dari namanya bedanya satu-satu tuh kelihatan Maluku banget gitu. Kayak Murad Maluku. Untuk Maluku. Rajanya Maluku. Anaknya Maluku. D, beta pikir D apa ya? Dulunya Kapolda Maluku. Oke, aman gitu. Tapi tiba-tiba Pak Rio telepon beta. John, kayaknya ketong batal deh. Sing jadi roasting Pak Gubernur. Ya, kecewa matir susiap lewaru. Tapi ketong ganti dengan Pak Wagub. Oke, Pak Wagub, bisa lah. Beta balik lagi ke beta pemama. Beta sing jadi roastingnya Gubernur. Puji Tuhan, nyong, puji Tuhan. Tapi ganti roasting katong punya Pak Wakil Gubernur. Kira-kira menurut mama keresahan apa yang mesti disampaikan? Terus untuk tanya, katong Wakil Gubernur siapa ya? Katong punya Wakil Gubernur itu Pak Barnabas Orno. Kira Ibu Widya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Tribun. Cari uang susah sekali. Materi sudah siap, tiba-tiba ditelepon lagi oleh Pak Rio. Pak John, katong batal katong sing jadi untuk roasting dua-dua. Waduh, terima kasih Pak Rio sudah menyelamatkan saya punya hidup. Terus kenapa saya cerita materinya sekarang? Akhirnya katong bahas saja untuk Maluku dulu, kini dan nanti. Ya, ini masih menyangkut dengan pariwisata Pak. Jujur beta nih anaknya pariwisata banget lah. Apa sih wisatawan sudah objek wisata di Kota Ambon yang beta pernah kunjungi? Beta nih anaknya wisatawan banget. Ini kalau bala beta pun ada Sepa, Liang, semua ada. Anaknya itu wisata banget begitu. Cuman beta mesti jujur, Maluku yang dulu dengan sekarang itu beda. Apalagi kalau kita bicara pariwisata semua aspek masuk dong. Infrastruktur, akomodasi dan lain-lain, transportasi yang bisa mendukung kita punya pariwisata untuk maju ke depannya gitu. Dan menurut beta Ketum punya salah satu yang sudah mulai bagus ya, Ketum punya transportasi. Apalagi Ketum tahu bahwa Ketum Maluku ini lumayan itu, punya sebagian besar wilayah itu terdiri dari laut. Makanya Ketum infrastruktur laut itu sangat penting dan sekarang armadanya sudah lumayan banyak menurut beta. Jadi Ketum ke satu tempat ke tempat lain itu lumayan enak gitu. Karena dulu tuh beta pernah rasa naik kapal dari Ambon ke Somlaki 1 minggu. Di sini ada yang pernah rasa kan? Bukan kapal pelni, bukan kapal feri, kapal perintis. Kapal perintis yang kapal barang, yang tahu dia pun tiang kasih turun set, tarpal tutup set. Nah, kau di tengah-tengah situ tuh. Jadi pas dong buka, kau tuh menggurebe tanpa tuh, tahu kan? Kau tuh menggurebe tanpa, lalu kau tuh atur tanpa. Nah, ternyata naik kapal perintis itu mungkin bapak-bapak pernah alami ya. Itu butuh skill begitu. Tahu kan kalau apalagi kalau kau tuh tanpa di tengah-tengah, terus kau tuh rasa buang air kecil lalu mau pergi gitu. Itu kan mesti lewat beberapa orang begitu. Jadi kayak ninja lah. Ombak, permisi gitu. Kakak permisi gitu.
Perjalanan 1 minggu itu katong punya orang yang di samping yang awalnya saya baku kenal selama 1 minggu akrab. Jadi keluarga katong. Tahu sama dia permasalahan rumah tangga apa, tahu semua. Dan momen yang paling enak adalah ketika naik kapal perintis itu, paling setengah matinya adalah kalau katong dulu di samping, jujur saja naik kapal perintis dulu ini yang belum tahu. Itu katong juga naik dengan kambing dan ayam. Serius beta pernah merasa momen ini Pak ya. Beta, aduh momennya, miris sekali lagi. Beta pernah duduk di samping, terus di depan beta tuh kambing dan ayam. Terus hari itu beta pusing. Dan beta, karena sing kuat beta muntah beta muntah begitu. Pas beta muntah, kambing ini lihat beta. Kambing lihat beta begini, beta lihat kambing begini. Kambing lihat beta dengan tatapan seakan-akan dia bilang kata, manusia lemah. Harga diri beta sebagai manusia hilang, masalahnya dia pernah muntah. Dendam dong. Ya itu memang beta pun kambing, akhirnya ketika sampai pelabuhan jadi sate. Tidak aman itu. Dan sekarang itu katong bicara memang akhirnya sekarang beta merasa gampang karena katong punya transportasi sudah mulai nyaman. Katong punya kapal, armadanya sudah enak gitu. Cuman satu hal yang beta rasa tetap saya akan hilang adalah apapun kapal-kapal di Indonesia, katong saya akan pernah hilang mama-mama yang jual aqua. Tahu kan mama-mama yang jual aqua kan? Setiap kapal Indonesia tuh pasti ada itu mama-mama yang jual aqua tuh yang aqua biasa, aqua dingin, krepek pisang, krepek keladi. Jujur secara pribadi beta pernah ada masalah dengan mama-mama itu. Tapi masalahnya adalah mama-mama ini kalau jual paksa begitu. Tahu kan kalau di pelabuhan ada bakso tiba-tiba muncul nyong sepertinya nyong haus. Sing tanta beta sing haus. Katong berjalan muncul lagi, nyong. Tadi aku biasanya aku dingin lebih enak. Sing tante beta sing aus, berjalan muncul lagi. Nyong tante beta subilang beta sing aus, sing tante cuma tahu keripik pisang. Pada beta sing masalah gitu Bapak Ibu, beta tuh sing masalah gitu dengan mama ini. Tapi coba mari katong bedah dan katong bayangkan ya, seandainya mama ini untungnya cuma ada di Indonesia, di kapal-kapal Indonesia. Coba katong bayangkan seandainya mama ini ada di kapal Titanic. Kapal Titanic jalan. Tabar gunung es gudubrak dalam posisi auto tenggelam. Jack cari Rose, nyong sepertinya nyong haus. Ini ada aqua biasa 5.000 sa. Seng tante sorry beta ada cepat-cepat ya Rose nyong. Tadi aqua biasa ini aqua dingin lebih enak. Begitu gitu tuh. Untungnya mama itu ada sini. Dan kalau ketemu bicara pariwisata mungkin menurut beta sebagai anak muda Maluku. Pariwisata itu bukan hanya kita bicara soal alam, soal laut, soal gunung, banyak hal, budaya. Bahkan salah satu yang mesti katong kembangkan menurut beta adalah musiknya. Karena itu merupakan daya tarik gitu. Beta pernah pun teman gitu, dia waktu datang dari Bali, dia curhat pada beta kata, John, beta tuh waktu datang di Ambon, beta punya mindsetnya itu, Ambon tuh kota musik banget. Ambon tuh kota musik banget, dan beta tuh bayangan beta turun langsung musik, turun musik gitu. Tapi pas beta turun, sing ada apa-apa, sing ada musik. Terus beta tanya, datang kapan? 2020 itu pandemi. Sing ada acara 2020. Bukan musik saya beta juga hancur ini. Tapi kita mesti mengakui bahwa apresiasi bukan saja pemerintah, apresiasi masyarakat terhadap musik juga sangat rendah. Kita mesti akui itu, jujur ya. Kita mesti akui itu. Simpelnya lah. Penyanyi-penyanyi Ambon atau penyanyi luar kalau menyanyi, orang Ambon kalau setiap kali nonton konser bukan berperan sebagai penikmat, juri. Ari Lasso menyanyi nih, entah di mana, malu kata orang Ambon tuh malu cuma untuk berekspresi. Bahkan kata tuh malah komen, dia menyanyi kayaknya pakai suara hidung. Ya apa gitu, nikmati saja musik tuh nikmati begitu. Bahkan ya. Setelah beta pernah di sini ada yang pernah nonton video klip GP Band di YouTube, coba nanti buka. Beta pas nonton video klip GP Band itu, lalu beta baca komentar, ternyata justru apresiasi paling banyak itu justru orang-orang dari luar. Banyak sekali orang luar yang mengapresiasi orang-orang Maluku. Beta baca komen, ada yang komen, Aing suka sekali lagu-lagu Ambon. Lagu-lagu Ambon tuh buat hati Aing merekah gitu. Hashtag salam dari Bandung, orang Bandung Pak. Ada lagi, beta baca komen lagi, Ambon suka sekali lagu-lagu Ambon. Lagu-lagu Ambon membuat hati Ambon terapa begitu.
Hashtag salam dari Padang, orang Padang Pak. Bahkan ada yang komen dia tulis di huruf kapital besar-besar. Gue suka banget lagu-lagu orang Ambon. Lagu-lagu orang Ambon tuh gue banget. Hashtag salam dan Namlea. Serius itu ada yang ketik begitu tuh. Ada gitu. Di sini ada orang yang orang Namlea. Ada sih ada ya. Ya. Kalau ada yang di rumah yang nonton, beta sayang Namlea, cinta sekali beta dengan Namlea ya. Saking cintanya kalau bala beta pun ada yang keluar bukan darah, minyak kayu putih, cinta gitu. Dan beta bisa, ini beta sindir ke Sengpai, kalau beta bilang kata, mengetahui Ambon City of Music, benar-benar kota musik, itu adalah sudah berkembangnya para pengamen di kota Ambon. Ya, agak sindir ya. Tapi betul tau maksudnya, ya meskipun fasilitasnya berkembang, setidaknya pengamennya berkembang begitu. Dan sekarang ketemu kalau duduk di restoran mana selalu ada pengamen begitu. Dari kecil sampai besar gitu. Tapi beta pernah punya pengalaman ini lucu Pak. Beta pernah duduk di, katanya biasa kalau di samping amplas itu, maka ikan bakar selalu tuh ada pengamen-pengamen anak-anak kecil gitu. Beta pernah punya pengalaman, beta duduk makan, terus ada anak kecil 2 orang. Terus dong biasa kalau datang tuh, gini nih kayak gini. Dong saya akan kasih selamat pagi, selamat siang, lah ya. Langsung menyanyi sah. Hari itu ada 2 orang, yang satu berdiri, yang satu duduk di samping begini. Yang satu dia berdiri, yang satu dia menyanyi begini. Baru dia menyanyi itu langsung referensi musiknya bagus karena dia nyanyi bukan lagu anak, Nike Ardi lah. Dia menyanyi gini. Dulu aku mendengar tangisan kata cinta. Dia temannya di samping, sing ada alat musik. Dia juga sing menyanyi. Dia tugasnya adalah mengulangi kata yang bagian akhir. Jadi gini nih. Dulu aku mendengar wangisan kata cinta. Dia tamang sambung. Cinta. Lebih baik sendiri. Kita rasa lucu dong. Kreatif sekali begitu. Masih lanjut. Bukannya sekali. Dia sambung lagi. Sekali gitu. Akhirnya masuk ref. Malam-malam aku sendiri. Dia tahu masih dulu. Sendiri. Tanpa cintamu lagi. Wow. Dia sambung. Wow. Itu. Mungkin dia merasa kayaknya dia kerja enak deh. Kayaknya yang paling setengah mati deh. Akhirnya dia lanjut. Hanya satu keyakinanku. Lalu dia pukul tamang. Sepi tagi uang. Karena bet yang susah. Oke, sekian dari beta John Larot Fase. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.